Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di masa pandemi ini, kita khususnya SMP Negeri 36 Medan melakukan pembelajaran dari rumah atau yang disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi Ibu harapkan niat dan semangat kalian untuk menuntut ilmu tidak berkurang sama sekali. Mari sama kita berdoa agar kiranya virus corona ini bisa hilang dari permukaan bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya jika Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurleni SSI MPD. Bidang studi yang akan Ibu ajarkan yaitu IPA untuk kelas 8. Oke, cukup sekian perkenalan dari Ibu. Mari kita mulai pelajaran kita kali ini di awal tahun ajaran baru 2020-2021. Materi ini bisa juga kalian lihat di buku paket kalian halaman 1, bab 1 dengan judul Gerak Benda dan Makhluk Hidup di Lingkungan Sekitar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1, mendeskripsikan konsep gerak dan gerak lurus. 3.2.2, menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. 3.2.3, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. 3.2.4, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Dan terakhir 3.2.5, menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu. Ya, ini adalah bagan konsep untuk materi di bab ini, ringkasan untuk bab 1. Ya, jadi nanti gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar itu terdiri dari gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. Gerak benda itu dapat berupa gerak lurus, kemudian dia dipengaruhi oleh gaya, dan seterusnya. A. Konsep gerak. Ayo kita pelajari, nanti akan pelajari tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Mengapa penting? Mengapa kita penting mempelajari materi ini? Karena akan membantu kamu memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan gerak, maka mari kita perhatikan animasi berikut. Ya. Perhatikan, kita mulai. Oke, sudah diperhatikan? Jika sudah diperhatikan, pikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada mobil? 2. Apa yang terjadi pada sepeda? 3. Apa yang terjadi pada motor? 4. Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? 5. Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas pada slide berikut. Tempat di mana mobil dan motor serta sepeda berjalan ini disebut dengan posisi awal. Sedangkan tempat di mana mobil dan motor berhenti ini disebut posisi akhir. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang terjadi pada mobil dan motor yaitu bergerak, sedangkan pada sepeda tidak bergerak. Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Mobil dan motor dikatakan bergerak karena 1. Ada perpindahan tempat.
Atau dengan kata lain, posisi awal dan posisi akhirnya berubah. 2. Ada kecepatan tertentu. Jadi, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau titik awal tertentu dengan kecepatan tertentu. Selain itu, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus seperti animasi di atas, melingkar, ataupun tidak teratur. Ya, perhatikan, ini ada soal. Silahkan perhatikan baik-baik animasinya. Kemudian nanti akan ada LKPD yang harus kalian isi. Kita mulai. Dan ini akan menjadi tugas 1 kalian. Pertanyaannya, menurut definisi gerak, makhluk hidup atau benda mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak pada gambar berikut. Ya, sudah diperhatikan? Kalau sudah, silahkan dijawab pada LKPD tugas 1 berikut. Sebagai contoh, yang pertama, makhluk hidup atau benda yang diamati yaitu manusia. Apakah manusia berpindah tempat atau tidak? Ya. Apakah kecepatannya ada atau tidak ada? Ada. Apakah manusia dikatakan bergerak? Ya. Bagaimana bentuk lintasannya? Bentuk lintasannya lurus. Untuk soal selanjutnya, 2-6, silahkan dikerjakan di double folio. Gerak lurus. Gerak pada benda dapat berupa gerak lurus. Benda yang bergerak pada satu lintasan yang lurus melibatkan jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, serta GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar berikut. Coba pikirkan. 1. Berapakah jarak dari rumah ke sekolah? 2. Berapakah jarak dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah? 3. Berapakah perpindahan dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah? 4. Berapakah perpindahan dari rumah ke sekolah? Untuk bergerak dari rumah ke sekolah, maka rute yang harus dijalanin yaitu 1 km ke arah timur dan berbelok ke arah selatan 1 km. Jadi, jarak dari rumah ke sekolah yaitu 2 km. 1 km ke arah timur ditambah 1 km ke arah selatan. Lantas, berapakah jarak dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah? Jarak dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah yaitu 4 km, atau sama dengan 2 kali jarak dari rumah ke sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Lantas bagaimana dengan perpindahannya? Apakah sama dengan jarak? Mari kita bahas. Sewaktu kamu berjalan yang dimulai dari rumah, posisi ini disebut posisi awal. Kemudian kamu berjalan ke arah sekolah, kemudian balik lagi ke rumah. Posisi di mana perjalanan ini berakhir
disebut posisi akhir. Lantas berapakah perpindahannya? Perpindahan dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah yaitu 0 km. Mengapa demikian? Karena posisi awal sama dengan posisi akhir. Posisi awal di rumah dan posisi akhir juga di rumah. Jadi perpindahannya sama dengan 0. Bagaimana dengan perpindahan dari rumah ke sekolah? Pada saat seseorang berjalan dari rumah ke sekolah dengan rute seperti pada gambar di atas, maka rumah dikatakan sebagai posisi awal dan sekolah dikatakan sebagai posisi akhir. Untuk melihat yang mana perpindahannya, hubungkan garis lurus dari titik posisi awal sampai ke titik posisi akhir. Jika kita perhatikan, maka gambar garis hijau terbentuk seperti segitiga siku-siku. Panjang garis hijau putus-putus ini atau panjang garis dari posisi awal ke posisi akhir merupakan besar perpindahannya. Jadi perpindahan sama dengan panjang garis hijau putus-putus. Lantas bagaimana cara menghitungnya? Ya, dengan menggunakan rumus Pythagoras. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. C sama dengan akar 1 ditambah 1. C sama dengan akar 2. Akar 2 sama dengan 1,4 km. Untuk lebih memahami contoh-contoh dari jarak dan perpindahan, mari kita saksikan animasi berikut ini. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, perhatikan gambar berikut. Awalnya, si anak berjalan 2 meter ke barat, lalu ke selatan 6 meter, dan ke timur 10 meter. Kita buat garis bantu agar ini membentuk suatu segitiga untuk memudahkan pengerjaan. Jadi, perpindahannya di sini. Kamu masih ingat rumus Pythagoras? Nah, saya ingatkan kembali. Ya, tepat sekali. Jadi, perpindahan si anak adalah akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 menjadi akar 100 dan hasilnya adalah 10 meter. Untuk menentukan arahnya, kamu pasti sudah sangat hafal arah mata angin kan? Ya, jadi dia ke arah tenggara. Jadi, jawaban yang benar adalah perpindahan si anak adalah 10 meter ke arah tenggara. Oke, kita kembali ke analogi pertama tadi. Ketika Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju sejauh 20 meter, ketika kita mengetahui waktu yang dibutuhkan Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju, maka ada pertanyaan lagi, yakni seberapa cepatkah Dara sampai ke toko baju? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak, atau secara umum diketahui bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Adapun satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelajuan Dara? Kita mengetahui bahwa jarak dari toko mainan ke toko baju adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan Dara adalah 20 detik. Nah, dari persamaan sebelumnya, T sama dengan
S dibagi T, maka V sama dengan 20 meter dibagi 20 detik atau 20 sekon. Maka hasilnya adalah V sama dengan 1 meter per sekon. Nah, perlu diketahui bahwa kita belum membahas arah ketika kita berbicara tentang kelajuan. Nah, bagaimana jika saya mengatakan darah berjalan 1 meter per sekon ke arah kanan? Nah, ketika kita berbicara kelajuan dan arah, kita berbicara tentang kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan juga meter per sekon. Dari pengertian kecepatan tersebut, kita dapat merumuskannya. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan darah? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan darah adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Sehingga V sama dengan S dibagi T menjadi 20 meter dibagi 20 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Farid ingin membeli buku. Di mana tempat terdekat ia bisa membeli buku? Farid bisa ke toko buku terdekat 30 meter ke kiri dari toko mainan. Seberapa jauh Farid berjalan? Ya, betul. Jarak Farid berjalan adalah 30 meter. Lalu, bagaimana dengan perpindahan Farid dari toko mainan? Tepat sekali. Perpindahan Farid adalah 30 meter ke arah kiri. Sekarang, kita mengetahui bahwa darah berjalan 20 meter ke kanan dari toko mainan. Sedangkan Farid berjalan 30 meter ke kiri dari toko mainan. Jika toko mainan menjadi acuan, maka kita bisa mengatakan bahwa perpindahan yang dilakukan darah bernilai positif, sedangkan perpindahan yang dilakukan Farid bernilai negatif. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perpindahan darah sama dengan plus 20 meter, sedangkan perpindahan Farid sama dengan minus 30 meter. Nah, dari contoh-contoh sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Adapun perbedaan antara perpindahan dan jarak, yaitu jarak tidak memperhatikan arah gerak benda sehingga disebut besaran skalar. Jarak tidak memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir gerak benda. Sedangkan perpindahan memperhatikan arah gerak benda sehingga disebut besaran vektor. Dan perpindahan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir gerak benda. Sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Oke, perhatikan gambar berikut. Dari gambar terlihat bahwa atlet tersebut bergerak lurus beraturan, mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan benda dalam menempuh jarak tertentu dalam setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan.
Atau secara matematis dituliskan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. V sama dengan kelajuan dalam satuan meter per sekon atau disimbolkan dengan M per S. S sama dengan jarak tempuh dengan satuan meter atau disimbolkan dengan M. Dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon atau disimpulkan dengan S. Tahukah kamu, ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Perhatikan gambar berikut. Angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Berapakah kelajuan sesaat mobil pada saat 2 sekon, 4 sekon, 6 sekon, dan 8 sekon? Diketahui dari gambar, pada saat waktu T sama dengan 2 sekon, jarak yang ditempuh 2 meter. Pertanyaan atau yang ditanya, berapakah kelajuan sesaat mobil? Oke, jawab, kelajuan sama dengan jarak per waktu, sama dengan S per T. S sama dengan 20 meter dan T 2 sekon. 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter per sekon. Oke, untuk tugas kalian, carilah berapa kelajuan sesaat mobil pada saat 4 sekon, 6 sekon, dan 8 sekon. Tahukah kamu gambar apa di samping? Dan tahukah kamu apa kegunaannya? Ya, benar. Itu adalah gambar GPS atau Global Positioning System yang berguna untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu, atau secara matematis dapat dituliskan kecepatan sama dengan perpindahan per waktu, atau V sama dengan delta S per T. V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon juga, atau meter M per S. Delta S sama dengan perpindahan dalam satuan meter atau disimbolkan dengan M. Dan T waktu tempuh dalam satuan sekon atau disimbolkan dengan S. Contoh soal. Lihat contoh soal sebelumnya. Jika waktu yang diperlukan oleh Budi untuk bergerak dari rumah ke sekolah 10 menit, maka tentukanlah A. Kelajuan gerak Budi dari rumah ke sekolah, B. Kelajuan gerak Budi dari rumah ke sekolah kembali ke rumah, C. Kecepatan gerak Budi dari rumah ke sekolah, dan D. Kelajuan gerak Budi dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah. Diketahui waktu T sama dengan 10 menit sama dengan 600 detik atau 600 sekon. Ditanyakan A. V atau kelajuan dari rumah ke sekolah, B. V atau kelajuan rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah, C. Kecepatan rumah ke sekolah, dan D. Kecepatan rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah. Penyelesaian diketahui dari contoh sebelumnya. Ini dia ditunjukkan contoh sebelumnya, bahwa jarak dari rumah ke sekolah tadi diperoleh 2 km, dirubah ke meter menjadi 2000 meter. Jadi kelajuannya V sama dengan S per T sama dengan 2000 meter dibagi 600 sekon sama dengan 3,3 meter per sekon. Untuk yang B, juga tadi diketahui dari contoh soal sebelumnya, jarak dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah itu 4 km, kemudian dirubah ke meter sehingga menjadi 4000 meter. Sehingga kelajuannya sama seperti di atas, V sama dengan S per T sama dengan 4000 meter dibagi 2 dikali 600 sekon
sama dengan 3,3 meter per sekon. Bisa kita lihat bahwa kelajuan baik itu di jarak yang dari rumah ke sekolah maupun dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah adalah sama, yaitu 3,3 meter per sekon. Yang C, diketahui juga dari contoh soal sebelumnya bahwa perpindahan dari rumah ke sekolah tadi kita peroleh 1,4 km, dirubah menjadi meter menjadi 1400 meter, sehingga kecepatannya V sama dengan delta S per T atau perpindahan per waktu. Masukkan angkanya 1400 meter bagi 600 sekon sama dengan 2,3 meter per sekon. Kemudian yang terakhir, berapakah kecepatan dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah? Tadi kita peroleh perpindahannya 0 km, sehingga kecepatannya menjadi delta S per T sama dengan 0 meter dibagi 600 sekon sama dengan 0 meter per sekon. Jika Farid berjalan dari toko mainan ke toko buku membutuhkan waktu 20 detik, coba kita hitung berapa kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Farid. Nah, kita mengetahui bahwa jarak sama dengan 30 meter, waktu sama dengan 20 detik, sehingga kelajuan yang dilakukan Farid sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 30 meter bagi 20 detik sama dengan 1,5 meter per sekon. Sekarang, untuk kecepatannya, kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Farid adalah minus 30 meter, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik, sehingga kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi waktu atau minus 30 dibagi 20 sama dengan minus 1,5 meter per sekon. Nah, sekarang coba kamu selesaikan masalah berikut. Ahmad berjalan 2 meter dengan waktu 5 detik, sedangkan Jody berjalan 4 meter dengan waktu 5 detik. Nah, untuk pertanyaan berikut, silahkan isi pada lembar kerjamu. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapakah perpindahan yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapakah besar kelajuan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Berapakah kecepatan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kembali lagi berikan tugas keempat, yaitu ada di halaman 7 di buku paketmu. Ya, ini dia. Silakan dikerjakan di double folio. Demikianlah pembelajaran Ibu hari ini. Jika ada yang kurang jelas, dapat kamu tanyakan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.